Acara lamaran. Ares yang kebetulan ingin datang melamar bersama kedua orang tuanya hanya bisa terdiam bingung melihat Tuan Brian menghajar Junio hingga babak belur. Sedangkan Patricia, wanita itu nampak seperti sedang menahan tangis di samping Nyonya Leona. Bajingan, berani-beraninya kau menghamili putriku. Kau pikir kau itu siapa, ha? Amuk Brian setelah kelelahan mengajar pria brengsek yang telah membuat putrinya mengandung. Aku Junio, ayah mertua. Aku juga tidak sengaja menanam benih kecamba di perutnya. Awalnya kami hanya senang-senang saja. Siapa yang menduga kalau akan ada makhluk lain yang tumbuh di rahim Cia? Sahut Junio pasrah. Leona tersenyum samar mendengar Junio yang masih bisa melawak di saat-saat genting seperti ini. Ya, seperti yang dijanjikan oleh Leona bahwa dia yang akan menjelaskan tentang kehamilan Patricia pada keluarganya. Tapi Leona sengaja menutupi kejadian yang sebenarnya demi menjaga perasaan kedua besarnya itu. Dia juga meyakinkan mereka kalau Patricia dan Junio sama-sama saling mencintai. Meski awalnya menolak, Brian dan Yura akhirnya mau menerima setelah mengetahui kalau Junio akan datang melamar. Dan sekarang, Junio harus mau menerima amukan seorang ayah yang merasa gagal menjaga putrinya. Nyonya Leona, tolong bantu hentikan kemarahan ayah. Junio bisa mati kalau terus dipukuli seperti itu. Ucap Patricia memohon dengan mata berkaca-kaca. Biarkan saja, semua itu memang pantas diterima oleh calon suamimu. Lagi pula itu adalah bentuk perhatian seorang ayah untuk putrinya, sahut Leona santai. Tenang saja, Junio tidak mungkin mati di tangan ayahmu. Aku jamin itu. Iya Cia, biarkan saja ayahmu menghajar bajingan itu sampai bonyok. Grandma senang melihatnya. Ibu Clarissa. Patricia menolak ke arah wanita tua yang menyebut dirinya sebagai Grandma. Dia menatap lama ke arahnya yang mana membuat wanita tua tersebut balik menatapnya. Jangan melihatku seperti itu. Kau dan Elia adalah cucuku, jadi kau harus memanggilku Grandma juga seperti adikmu. Adik? Maksudnya? Ya adik, Elia kan jauh lebih muda darimu, berarti dia adikmu bukan? Salah Clarissa. Di saat yang bersamaan, orang yang sedang dibicarakan oleh Patricia dan Grandma Clarissa muncul. Elia datang bersama Gabrieli yang mendorong kursi rodanya. Halo semua, sapa Elia sambil tersenyum manis. Ya ampun ayah, kenapa ayah memukuli paman Junio sampai jelek begitu? Kasihan dia ya, jangan memukulinya lagi. Kata-kata yang terlontar dari mulut Elia seperti tim penyelamat bagi Junio. Dia bisa sedikit bernapas lega karena calon mertuanya sekarang sudah berpindah menghampiri Gabrieli dan Elia. Kau baik-baik saja? Tanya Yura lembut sambil berusaha membantu calon menantunya berdiri. Dia kemudian menoleh ke arah Patricia, berharap kalau putrinya itu bisa segera datang membantu. Aku rasa ini cukup setimpal untuk bisa menikahi putrimu calon ibu mertua, sahut Junio seraya mengerling nakal ke arah Patricia yang kini sudah menunduk malu. Cia, tolong biarkan aku memelukmu sebentar saja. Aku lelah sekali. Di sini banyak orang, Jun. Kalau begitu ayo cari tempat yang sepi. Plak. Semua orang langsung melihat ke arah Patricia yang baru saja menggeplak kepala Junio. Mereka menggelengkan kepala begitu mendengar omelan yang keluar dari si ibu hamil. Bisa-bisanya kau berpikiran mesum di saat nyawamu sendiri sedang dalam bahaya. Menyesal aku menolongmu, Junio. Sayang, jangan seperti itu. Ayo bantu ibu membawa Junio duduk ke sofa, ucap Yura sambil mengelus bahu putrinya yang sedang marah. Sambil bersungut-sungut, Patricia akhirnya membantu Junio untuk duduk. Dia menarik napas panjang saat pria gila ini langsung berbaring di pangkuannya. Junio, tolong sopanlah sedikit, jangan seperti ini. Dan ketika Patricia hendak menggeser Junio agar tidak berbaring di pangkuannya lagi, tiba-tiba saja terdengar suara orang yang mendengkur. Seketika semua orang terngangah, kaget karena ternyata Junio langsung tertidur begitu berada dekat dengan calon istri dan anaknya. Wah, sepertinya paman Junio mendapat siksaan yang cukup berat selama Patricia mengandung anaknya ya. Kasihan sekali dia. Celutuk Elia takjub. Iya sayang, calon kakak iparmu itu yang harus mengalami muntah-muntah dan mengidam. Mungkin itu adalah sebagian karma atas semua kejahatan yang pernah dia lakukan dulu, sahut Leona. Kejahatan? Kejahatan apa maksudnya? Nyonya Leona? Tanya Brian ingin tahu. Aduh, ayah ini ingin tahu saja sih. Paman Junio itu dulu sangat jahat karena sudah mempermainkan hati Patricia. Benar kan, Bu? Jawab Elia berbohong. Leona mengangguk, dia kemudian melirik ke arah Patricia yang lebih banyak diam setelah Gabrieli dan Elia datang kemari. Leona kemudian bertanya pada Maria dan Digo yang sejak tadi hanya diam menonton. Maria, Digo, mau sampai kapan kalian menganggurkan keberadaan Cira? Bukankah tujuan kalian datang kemari adalah untuk melamarnya? Dan kau juga, Ares.
Tidak bisakah sedikit lebih romantis pada calon istrimu? Bagaimana bisa kalian berdua duduk berjauhan seperti orang yang sedang bertengkar? Ayo cepat mendekat, ini sudah siang. Jangan mengulur waktu lagi. Wajah Cira langsung memerah, dia salah tingkah saat Ares benar-benar duduk di sebelahnya. Clarissa yang melihat putri angkatnya tersipu menjadi gemas sendiri. Dia lalu mengirim kode pada cucunya agar menggoda calon pasangan pengantin ini. Kak Cira, jangan malu-malu begitulah. Rileks saja, karena Ares bukan orang yang mempunyai rasa malu. Jadi kau aman jika ingin berbuat gila, iya kan Ares? Ledekan yang diucapkan oleh Elea sukses mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana. Tak terkecuali juga dengan Ares dan Cira. Sedangkan Patricia, wanita itu nampak tersenyum tipis sambil menyeka noda darah di sudut bibir calon suaminya. Jadi, seperti ini rasanya tertawa bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Rasanya benar-benar sangat membahagiakan. Terima kasih Tuhan karena masih memberiku kesempatan untuk merasakan semua kebahagiaan ini. Terima kasih. Gabrieli dan Leona saling menatap saat mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh Patricia. Leona kemudian memberitahu Gabrieli agar membawa Elea mendekat ke arah Patricia. Dia tahu kalau wanita hamil itu masih merasa canggung dengan keberadaan anak dan menantunya. Sayang, kita hapus kerenggangan dengan Patricia ya. Mau tidak? Bisik Gabrieli. Mau sekali kak? Setelah mendapat persetujuan dari istrinya, Gabrieli pun segera mendorong kursi roda ke arah Patricia yang sedang menunduk. Dia mencoba untuk tersenyum ketika wanita yang pernah memiliki niat membunuh istrinya ini mendongakkan kepala. Ada apa? Tanya Patricia gugup. Selamat untuk kehamilanmu Patricia, dan selamat juga untuk pernikahan yang akan segera terjadi antara kau dan Junio. Jawab Gabrieli. Patricia langsung mengangguk, setelah itu dia kembali menunduk. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Tanya Elea hati-hati. Setetes air mata jatuh di pipi Patricia saat dia mendengar ucapan Elea yang ingin menganggapnya sebagai seorang kakak. Dadanya terasa sesak sekali saat terbayang dengan kejahatan yang pernah dia lakukan dulu. Kak, boleh kan? Desak Elea sambil menoel kaki Patricia. Jangan pelit-pelit lah. Nanti Tuan marah kalau kita tidak berbaikan. Memangnya kakak mau mendapat karma seperti Paman Junio? Tidak kan? Patricia memberanikan diri menatap wajah Elea. Awalnya begitu gugup, tapi saat Patricia melihat senyum di bibir gadis ini, tangisnya langsung pecah. Dia memindahkan kepala Junio ke sofa kemudian menangis di pangkuan Elea. Hicks, maafkan aku. Elea, maafkan aku. Tidak apa-apa kak. Semua masalah itu sudah lewat. Jangan diratapi terus. Sudah ya, jangan menangis lagi. Memangnya kakak tidak takut kalau adik bayi ikut menangis di dalam kantongnya? Ucap Elea berkelakar. Junio yang sedang terlelap berjengit kaget saat mendengar suara tangis Patricia. Dia langsung bangun kemudian memegang perut di mana si biji kecambah berada. Jun, apa-apaan sih? Omel Patricia yang kaget dengan tindakan calon suaminya. Aku hanya memastikan kalau biji kecambah ini tidak menggerogoti rahimmu, Cia. Kau menangis begitu kencang, aku takut dia juga menyiksamu. Ngomong kosong. Semua orang tertawa mendengar perkataan aneh Junio. Setelah itu mereka semua fokus pada acara lamaran antara Ares dengan Cira. Meski hanya sederhana, acara itu digelar dengan sangat hikmat. Semua orang menikmati prosesnya hingga tibalah giliran Junio yang melamar Patricia. Dengan wajah babak belur, Junio meminta izin pada kedua orang tua Patricia untuk menikahinya. Dia juga mengucapkan ribuan janji yang mana membuat Patricia saat ingin mengetok kepalanya saat itu juga. Akhirnya acara lamaran ini berakhir dengan sangat menggembirakan, ucap Elea sambil mengelus tangan suaminya. Kak Iel, kenapa dulu kau tidak melamarku seperti yang dilakukan oleh Ares dan Paman Junio? Lihat Kak Cira dan Kak Cia, mereka mendapat hadiah yang sangat banyak dari calon suaminya. Aku kan jadi iri. Leona, Brian, Yura, dan Clarissa langsung menatap tajam ke arah Gabrieli. Mereka memprotes kelakuannya yang tidak memberikan apa-apa untuk kesayangan mereka saat melamar dulu. Merasa sedang diintimidasi, Gabrieli segera mencari cara agar tatapan horor orang-orang ini bisa teralihkan. Dia kemudian terpikir untuk bertanya pada istrinya tentang apa yang dia inginkan. Sayang, waktu itu keadaannya sangat darurat. Bagaimana kalau hadiah lamarannya aku berikan sekarang, mau tidak? Maulah kak, tapi aku ingin benda-benda yang sama seperti yang diterima oleh kedua saudaraku. Apa bisa? Jawab Elea sumringah. Tentu saja sangat bisa sayang. Hadiah yang mereka bawa itu sangat jelek. Nanti aku akan mencarikan yang paling bagus untukmu. Hei, jangan sembarangan ya.
teriak Ares dan Junio bersamaan. Diteriaki seperti itu membuat Gabrieli menatap tajam ke arah dua pria itu. Dia rasanya kesal sekali sekarang. Gabrieli, kalau kau ingin kabur dari kemarahan orang tua kita, jangan dengan cara seperti inilah. Aku tidak terima kalau kau menyebut hadiah yang aku bawa adalah hadiah yang jelek. Tahu tidak berapa uang yang sudah kukeluarkan untuk acara lamaran ini? Omel Junio dongkol. Benar Tuan Muda, saya setuju dengan perkataan Junio. Saya bahkan sudah memesan barang-barang ini secara eksklusif agar tidak ada yang menyamai kepemilikan istriku. Seenaknya saja menyebutnya jelek. Ibu Ares ikut dongkol. Oh, jadi kalian berani pamer di hadapanku ya? Lihat saja, hadiah yang akan aku berikan untuk istriku akan aku beli dengan harga saham yang sangat tinggi pada rumah mode yang membuatnya. Dan kau Ares, kalau hadiah milikmu adalah hadiah eksklusif dan hanya ada satu, maka aku akan membuat hadiah untuk Elia menjadi hak paten atas namanya. Setelah itu, mari kita lihat apakah kalian masih berani berkoar atau tidak. Dasar menyebalkan. Patricia, Elia, dan Cira tampak terbengang-bengang menyaksikan perdebatan para pria mereka yang sedang meributkan tentang hadiah siapa yang paling baik. Sedangkan para orang tua mereka hanya diam sambil menggelengkan kepala, menyaksikan bagaimana para pengusaha bisnis ini saling menjelekkan kekurangan masing-masing.